Tadi dari kejuruan TBSM, sekarang kita beralih ke kejuruan rekayasa perangkat lunak yang akan dipandu oleh Bapak Ade Setiawan Eskom yang didampingi oleh Ibu Nisaun Markamah SPD. Nah, teman-teman kejuruan RPL nih bisa live chat di YouTube SMK Negeri 1 Jatiroto, Wonogiri. Nah, sebelum memulai sosialisasi dari kejuruan rekayasa perangkat lunak, mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Adi Setiawan Eskom dan Ibu Nisaun Markamah. Kurikulum vitae narasumber sosialisasi ujian sekolah SMK Negeri 1 Jatiroto tahun pelajaran 2020-2021. Nama Adi Setiawan, tempat tanggal lahir Wonogiri 18 April 1989. Alamat Kenteng RT 1 RW 1 Gunung Sari Jatisrono. Nomor telepon 085 647 567 963. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status belum nikah. Jabatan guru, mengampu mapel, program web dan perangkat bergerak. Pendidikan formal S1 Teknik Informatika. Pengalaman kerja, guru SMK Negeri 1 Jatiroto. Untuk selanjutnya, kurikulum vitae, narasumber sosialisasi ujian sekolah SMK Negeri 1 Jatiroto tahun pelajaran 2020-2021. Nama Nisaun Markamah, tempat tanggal lahir Sukoharjo 21 Maret 1995. Alamat Bangun Asri RT 03 RW 02 Kateguhan Tawangsari, Sukoharjo. Nomor telepon 085 641 103 086. Jenis kelamin perempuan. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status belum menikah. Jabatan guru, mengampu mapel pemrograman berorientasi objek. Pendidikan formal S1, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pengalaman kerja, guru SMK Negeri 1 Jatiroto. Nah, untuk teman-teman yang penasaran nih, langsung saja kita mulai sosialisasi dari kejuruan rekayasa perangkat lunak kepada Bapak Adi Setiawan Eskom dan Ibu Nisaun Markamah. Kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini dari uji kompetensi kalian RPL ya, kita akan mensosialisasikan garis besar pelaksanaan uji kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak tahun pelajaran 2020 dan 2021. Oke, selanjutnya UKK dari RPL ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 April 2021, di mana pelaksanaan ini bisa maju atau bisa disesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan ini. Mengapa kok bisa maju atau sesuai dengan tanggal pelaksanaan ini? Dikarenakan kita bekerja sama dengan Dudi, sehingga kita akan sesuai dengan jadwal yang akan diberikan oleh Dudi. Kemudian pelaksanaan karena RPL itu dilaksanakan metodenya adalah daring penuh, sehingga kalian akan mengerjakan UKK berada di rumah masing-masing atau tempat yang telah kalian pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemudian akses internet yang baik. Dalam hal ini diusahakan bahwa anak atau siswa-siswi RPL tidak datang langsung ke SMK Negeri 1 Jatiroto untuk menjaga agar terhindar dari corona atau COVID-19. Oke, untuk itu sebelum pelaksanaan, kalian semuanya harus mempersiapkan, yaitu adalah beberapa aplikasi yang dibutuhkan untuk nantinya akan digunakan dalam ujian. Dalam ujian keterampilan ini ada beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Jadi dipastikan bahwa laptop yang akan kalian gunakan atau PC yang kalian gunakan bisa digunakan untuk menginstal beberapa aplikasi berikut ini. Yang pertama adalah Exam, di mana Exam ini harus versi di atas 7,4 ya. Harus
di atas 7,4. PHP-nya harus di atas itu karena dalam aplikasi yang kita buat akan menggunakan Laravel sehingga PHP 7.4 ke atas itu diperlukan. Kemudian menggunakan text editor di nomor 2. Itu bisa sesuai dengan kebiasaan kalian menggunakan. Di sini kita contohkan adalah Sublime atau Visual Code. Jadi ada 2 yang kita contohkan karena biasanya kita menggunakan yang 2 ini, yaitu adalah Sublime atau Visual Code. Kemudian yang ketiga yang dibutuhkan adalah web browser. Di sini bisa pakai Chrome atau Firefox atau Edge atau yang lainnya boleh, bebas. Yang penting web browser itu bisa untuk mengakses servernya si exam. Kemudian yang berikutnya adalah screen recording. Nah, di sini yang paling penting. Di screen recording ini kita menggunakan OBS atau active presence, di mana nanti waktu pengerjaan kalian harus direkam atau harus di recording. Menggunakan aplikasi OBS atau yang lainnya boleh, diperbolehkan asalkan bisa untuk merekord. Kemudian jangan lupa juga bahwa nanti ada screen share di mana kita membutuhkan hasil kerja kalian. Jadi kita bisa memantau hasil kerja kalian sesuai dengan jadwal, jam, dan soal yang telah ditentukan. Oke, berikutnya menggunakan Office. Tentu Office nanti digunakan untuk membuka soal dan membuka form yang lainnya. Jadi tetap harus disediakan. Kemudian internet. Nah, di sini yang paling penting. Internet ini maksudnya adalah kalian harus tersedia internet di sini. Jadi ketika waktu yang masih sekitar 2 bulan, itu kalian bisa mempersiapkan tempat atau lokasi atau signal yang dibutuhkan agar ketika kalian melaksanakan UKK bisa lancar. Sehingga dengan waktu 2 bulan ini kalian punya persiapan penuh untuk mempersiapkan laptop, untuk mempersiapkan aplikasi, untuk mempersiapkan tersedianya internet. Boleh menggunakan speedy atau handphone, menggunakan GSM dan sebagainya, asalkan internetnya ketika kita akan melaksanakan simulasi nanti, jadi detailnya untuk UKK RPL itu akan disampaikan lagi di berikutnya di simulasi menggunakan Teams di 107 siswa nanti kita akan uji coba sehingga kita bisa memastikan bahwa ketika nanti kita akan melaksanakan UKK semua berjalan dengan baik. Sehingga persiapkan terlebih dahulu aplikasi, laptop, kemudian internet. Oke. Berikutnya, nah tim penguji Dudi itu ada penguji eksternal dan penguji internal. Nah untuk yang penguji dari eksternal kita masih sama dengan pengganti prakerin kemarin, yaitu adalah Geek Garden Software House Yogyakarta. Ya, itu adalah praktisi development, ini 2 personil nanti dari sana. Jadi kemudian yang internal itu ada 1 personil dari SMK Negeri 1 Jatiroto sebagai penguji internal. Nah, ini untuk pengujian UKK ini, sertifikat nanti akan dicetakkan atau akan dibuatkan oleh Geek Garden. Jadi ada program dari Geek Garden untuk pelatihan sehingga nanti untuk sertifikatnya itu bisa digunakan untuk mencari pekerjaan. Sehingga dalam UKK ini diusahakan kalian mengerjakannya secara maksimal. Oke, next. Oke, tipe soal. Di sini saya belum bisa share dulu soalnya seperti apa. Jadi kita nanti soalnya akan kita share atau akan kita publiskan ketika kita akan melakukan UKK. Tapi untuk kisi-kisi kita akan sampaikan ketika nanti kita simulasi di Teams untuk mengecek ketersiapan kalian untuk menjalani UKK. Oke, tipe soalnya ada 2. Jadi kita bagi setengahnya. Jadi 107 siswa kita bagi 54 dan 53 siswa. Soal A untuk hari pertama untuk 54 siswa. Kemudian soal B digunakan untuk 53 siswa untuk hari kedua. Jadi ada 2 soal yang berbeda di sini. Jadi soalnya berbeda. Nah, untuk sistemnya atau teknisnya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di pertemuan kita di simulasi.
Kemudian berikutnya, nah dalam satu hari kita akan bagi menjadi 3 sesi. Jadi UKK kalian dilaksanakan dalam satu hari, satu orang satu hari, di mana satu hari itu ada 54 dan 53 orang. Kemudian satu hari dibagi 3 sesi. Sesi pertama itu jam 8 sampai jam 9.30, itu untuk mengerjakan database sesuai dengan soal yang telah diberikan. Jadi ketika kalian mengerjakan di sesi pertama, soal sesi 2 dan 3 belum kita publish. Jadi soal di sesi 1 dikerjakan dulu, kemudian ketika nanti jam 9.30 maka soal kita tutup, kemudian pengerjaan untuk sesi pertama harus diselesaikan. Oke, sesi pertama harus diselesaikan. Kemudian di sesi kedua itu mengerjakan user interface atau halaman atau fasilitas yang akan digunakan sesuai soalnya nanti. Jadi ini baru kita akan publish soal yang kedua di sesi kedua. Ya, itu mengerjakan user interface-nya, halamannya, tampilannya. Kemudian jam 12 kita close atau kita tutup soalnya dan harus menghentikan pengerjaannya, dan kemudian kalian bisa upload form bahwa sudah selesai mengerjakan soal sesi 2. Kemudian di sesi 3 kalian baru mengerjakan CRUD-nya. Jadi manajemen datanya dikerjakan di sesi ketiga jam 1 sampai jam 1 sampai jam 3. Jadi di sini adalah logika pemrograman kalian berada di sesi ketiga. Sehingga satu hari ada 3 sesi, saya ulangi, yang pertama pembuatan database sampai jam 9.30, kemudian sesi kedua jam 10 sampai jam 12 pengerjaan user interface-nya atau halamannya, kemudian sesi ketiga adalah pengerjaan CRUD-nya atau pengelolaan data sesuai dengan user interface atau halaman yang telah kalian buat. Oke, 3 sesi dalam satu hari dan berbeda soal antara hari pertama dengan hari yang kedua. Berikutnya. Oke, soal akan di-share dan ditutup sesuai jadwal sesi, jadi tidak ada perpanjangan atau remedial praktek. Ingat, tidak ada remedial praktek di sini karena kita melibatkan Dudi, jadi tolong usahakan maksimal dalam pengerjaannya. Oke. Terus kemudian tidak ada alasan internet signal atau peralatan. Kenapa tidak ada alasan internet signalnya jelek atau peralatan nggak lengkap? Karena kita persiapannya 2 bulan. Persiapan 2 bulan, jadi harus kalian persiapkan mulai dari setelah sosialisasi ini, siapkan laptop, kemudian siapkan aplikasinya, kemudian siapkan internet untuk tanggal yang telah kita tentukan tadi. Jadi persiapkan paket data kalian, kemudian signal kalian, cari tempat yang sinyalnya bagus, boleh tempat saudara asalkan protokol kesehatannya tetap terjaga dan dipastikan bahwa tempat yang kalian tempati itu aman dari pandemi atau dari virus COVID-19. Dan jangan lupa tetap 5M ya dia sekarang, dulu 3M sekarang 5M. Kemudian selama pengerjaan di screen recording, ingat selama pengerjaan sesi 1 tentunya, mengerjakan database kalian screen recording. Screen recording, jadi boleh menggunakan minimal 400 berapa yang di atasnya 240 berapa itu? Tidak boleh 240 ya, atasnya 240. Ya, 420 ya, 480. Jadi kita menggunakan 480. Jadi jangan di bawahnya itu. Agar apa? Kalau 480 kita masih bisa melihat shortcut-nya, masih bisa dipastikan bisa melihat shortcut-nya. Tapi kalau yang 240 kita tidak bisa melihat shortcut-nya. Jadi itu akan agak lebih susah untuk kita analisis. Kemudian di sesi kedua kita juga di recording lagi. Di bagian untuk pembuatan halaman atau user interface di record. Kemudian yang di sesi ketiga itu juga kita screen recording untuk pembuatan CRUD-nya. Kemudian kalian nanti jadikan satu antara sesi 1, 2, dan 3. Mungkin bisa jam-jam ya. Nah, kemudian nanti untuk waktunya kita bisa jelaskan nanti lebih lanjut. Kemudian selesai sosialisasi ini segera untuk mempersiapkan semuanya. Jadi untuk catatan dalam waktu 2 bulan ini kalian bisa mempersiapkan laptopnya, kemudian kalian bisa mempersiapkan aplikasinya, dipastikan berjalan lancar,
Kemudian bisa dipastikan internet yang kalian gunakan itu bisa lancar atau bisa untuk mengakses video dengan kualitas 480. Next. Kemudian setelah kalian kerjakan semuanya, kalian simpan dalam file folder project kerja di zip atau rar. Jadi folder project kerja kalian atau folder utama kalian zip atau rar. Kemudian semua filenya diberi nama dan kelas. Dan nanti akan dikumpulkan secara online di link yang akan disediakan oleh panitia. Jadi untuk filenya nanti dikirimkan secara online menggunakan form yang akan dikirimkan oleh panitia. Jadi kalian nanti akan upload semua proyeknya berbentuk RAR ke dalam link tersebut. Khusus untuk video, untuk pengumpulan video nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang teknis pengumpulannya. Khusus untuk video screen recordingnya. Oke, kita nggak bisa menjelaskan banyak di sini karena nanti kita akan ada di simulasi untuk pelaksanaan UKK lebih lanjut di Teams, sehingga kita bisa mengecek internet kalian, kualitas internet, kemudian ketersediaan peralatan, kemudian kelancaran dalam penggunaan internet. Kita nanti akan ngetes di simulasi berikutnya. Untuk aspek pengetahuannya kita masih mengkoordinasikan dengan Dudi, sementara waktu masih kita koordinasikan dengan Dudi, itu akan dilaksanakan lisan atau tertulis. Sehingga untuk informasi uji pengetahuannya belum kita bisa sampaikan karena masih kita butuhkan persetujuan dari Dudi. Nanti tipikal tesnya itu secara lisan, wawancara, dipertanyain ke salah satu siswa masing-masing, kemudian atau menggunakan tes tertulis, jadi kita belum tahu, atau malah keduanya, jadi kita nggak tahu. Jadi kita masih koordinasi dengan Dudi karena kebetulan Dudi masih merapatkannya, jadi kita masih menunggu, sehingga diusahakan dalam waktu 2 bulan ini yang kita ingin informasikan adalah persiapkan alat, kemudian persiapkan kesehatan tentunya, kemudian persiapkan juga internet yang akan digunakan, dan kemudian untuk koordinasi kalian bisa masukkan di form berikut yang kita tampilkan, ya, yang kita tampilkan. Silakan diisikan form pertanyaan di situ, dan nanti kita akan jelaskan di internal simulasi kita di Teams, sehingga nanti kita akan jawab itu semuanya. Jadi biar semuanya juga menyaksikan, jelas siapa yang menyaksikan. Jadi semuanya bisa paham tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman kalian. Dan berikutnya adalah materi yang akan dipersiapkan adalah materi pembuatan simpel ya nih ya. Kita soalnya tidak akan memberatkan kalian. Soalnya yang penting adalah yang pertama kalian bisa membuat database. Membuat database yang dari gambar yang akan kita berikan. Kemudian yang kedua adalah membuat user interface, di mana user interface-nya itu dinilai adalah warna, tentunya warna, tata letak atau layout, kemudian fungsinya, ya. Jadi dibaca benar-benar soalnya, kemudian diterapkan karena soalnya kita luncurkan ketika jam ujinya. Jadi tidak kita share sebelumnya, tapi kisi-kisi akan kita berikan, contoh pengerjaannya juga akan kita berikan. Jadi kita akan ada simulasi, kita contoh pengerjaan juga akan kita berikan, dan caranya sama, yang berbeda hanya soalnya. Caranya sama pengerjaannya, soalnya seperti tabelnya berbeda, kemudian fasilitas yang diberikan berbeda. Hanya itu saja, tapi caranya sama. Mungkin seperti itu saja untuk tim RPL. Nanti untuk lebih detail secara teknisnya akan kita sampaikan ketika kita melakukan tim simulasi. Oke? Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade Setiawan Eskom dan Ibu Nisaun Markamah yang telah menjelaskan mengenai UKK kejuruan RPL. Pada sesi tanya jawab, silahkan teman-teman yang kurang paham bisa ditanyakan melalui live chat YouTube SMK Negeri 1 Jatiroto. Tapi untuk jawabannya akan dijawab ketika sosialisasi intern dari kejuruan rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk apa
menggunakan alat apa dan kapan akan kami infokan lebih lanjut. Bagaimana teman-teman sudah jelaskan, jadi yang belum paham bisa tanya di live chat YouTube SMK Negeri 1 Cetro, tapi belum kita jawab saat ini. Terima kasih kepada Bapak Adi Setiawan, Eskom, dan Ibu Nisaun Mahkamah SPD dan teman-teman dari Kejuan RPL yang telah berpartisipasi dalam sosialisasi ujian sekolah SMK Negeri 1 Cetro tahun 2020-2021. Teman-teman jangan di skip ya, karena setelah ini akan ada sosialisasi dari kejuruan perbankan dan keuangan mikro. Katanya ada yang menarik nih dari sosialisasi kejuruan PKM. Penasaran kan? Tetap pantau terus di YouTube SMK Negeri 1 Jatiroto. Ku tak siap